Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rajabi, seorang mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada para pemirsa yang telah menyempatkan dirinya untuk ngopi di sini, ngobrol pikir. Jadi kita akan membahas tema yang menarik, teman-teman. Tema apa? Kita akan membahas seputar psikologi kepribadian. Nah, dalam psikologi kepribadian kita dapat mempelajari dan lebih bagaimana cara mengaktualisasi diri, bagaimana kira mengupgrade diri, bagaimana kita harus menjalankan tugas-tugas kepribadian kita, apakah sudah sesuai. Nah, kita akan mendalami lebih lanjut, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan sharing-sharing sedikit dan kita diskusikan bareng. Jadi terdapat sebuah teori-teori yang telah dikemukakan oleh para tokoh-tokoh psikologi, terutama dalam tokoh aliran psikoanalisa. Jadi di sini kita akan bahas dua tokoh menurut pandangan mereka masing-masing, dan apakah ada sebuah perbedaan dan apakah masih relate dengan keadaan saat ini. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan bahas tokoh psikologi, yakni Sigmund Freud. Nah, teman-teman, Sigmund Freud menjelaskan kepribadian itu sebagai 3 unsur utama, teman. Unsur itu ada id, ada ego, dan superego. Id di sini berperan sebagai keinginan kita, bentuk dari rasa naluriah, rasa-rasa yang memang ada dalam diri makhluk hidup. Nah, di kedua, unsur kedua itu ada yang namanya ego. Ego di sini merupakan bentuk realitas kita, bentuk wujud kita sebenarnya, yang mana bentuk kita ini, ego ini, yang akan mendorong, yang akan membuat kewujud dan akan mengantarkan id kita, id atau keinginan kita kepada tujuannya. Jadi dalam bahasa lainnya, ego ini adalah bentuk realisasi dari keinginan kita. Nah, sedangkan super ego ini, teman-teman, adalah sebuah pengontrol, sebuah penahan, bila mana antara super ego dan juga id atau keinginan kita itu tidak sesuai, tidak sinkron. Nah, kenapa saya katakan tidak sinkron, teman-teman? Karena di dalam super ego ini kita terdapat pelajaran-pelajaran seperti perintah, larangan, bahkan doktrin-doktrin agama yang itu bersifat sebagai pagar atau pengontrol diri kita bila mana id kita itu berjalan menyimpang. Nah, kita kasih contoh, teman-teman. Kita kasih contoh seperti dalam masa COVID kemarin. Semisal ada sebuah keluarga atau sebuah keluarga, anggap keluarga pada masa-masa COVID, tentu ekonomi pun mulai turun dan kesulitan. Nah, di sana kita bingung akan makan apa, karena kita sudah tidak punya ekonomi, tidak punya uang. Kita makan apa untuk besok? Nah, ada dorongan id di sana, teman-teman. Keinginan kita untuk dapat makan. Nah, bentuk makan itu bagaimana? Kita harus mencuri. Semisal seperti itu. Bahkan ketika itu juga kasus COVID banyak terjadinya pencurian-pencurian karena saking merosotnya ekonomi kita. Nah, dorongan id itu tersebut kemudian sebelum diaplikasikan oleh ego kita, sebelum dijalankan, digerakkan oleh ego kita, nah, di sana super ego kita berperan, teman-teman. Bagaimana kita dapat pelajaran sebelum-sebelum dari pengajaran agama atau pendidikan yang telah diberikan orang tua kita, utamanya tentang bagaimana mencuri itu sebuah hal yang salah dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Nah, orang yang super egonya lebih besar daripada id-nya, teman-teman, maka dapat mengontrol semua itu. Nah, kemudian
dalam perkembangannya Sigmund Freud lebih mendetailkan dan lebih memberikan nuansa baru, yakni dengan memberikan 3 unsur lagi tambahan. Ada fase sadar, prasadar, dan juga tidak sadar. Yang mana Sigmund Freud ini mengibaratkan seperti gunung yang ada di tengah lautan, teman-teman. Jadi sebagian kecil dari gunung ini itu ada di atas permukaan laut, sedangkan sebagian besar dari gunung ini ada di bawah permukaan laut. Nah, begitu teman. Yang mana Freud menggambarkan yang ada di atas permukaan laut itu kan ibarat gunung dan sebagian kecil ada di atas laut, dan permukaan laut itu di atasnya itu diibaratkan sebagai kondisi sadarnya kita. Nah, sedangkan kondisi tidak sadarnya kita itu lebih dominan ada di bawah laut itu, teman. Nah, fase prasadar itu ada di tengah-tengah, dan Freud menggambarkan sebagai pasang surut dan pasang naik. Kadang-kadang kita tuh sadar berbuat hal demikian, tapi juga besoknya kita nggak sadar, padahal perbuatan yang kita lakukan itu sama. Seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya kepribadian itu, Freud lebih menitik beratkan kepada bagaimana libido dan psikoseksual itu harus terpenuhi. Jadi motivasi kita untuk menjalani kepribadian kita itu didorong oleh psikoseksual atau libido kita, yang mana juga dalam fase-fasenya telah dibagi oleh Sigmund Freud. Saya ambil contoh satu fase, yakni fase oral, yang mana fase oral itu kita masih usia bayi dan usia masih menyusu. Nah, libido itu, dorongan seksual itu ada di area mulut, teman. Jadi tugas libido kita itu hanya menyusu pada saat itu. Nah, Freud menggambarkan seperti itu dalam perkembangannya, bagaimana memenuhi sosok ekspektasi kepribadian yang berlandaskan pada usia dini. Pengalaman usia dini itu menurut Freud itu merupakan cerminan kita di masa depan nanti. Nah, oleh karena itu, bagaimana setiap fase-fase tersebut yang telah dipaparkan oleh Sigmund Freud itu tidak boleh ada yang namanya kesalahan atau gagal dalam fase itu. Ada tugas-tugas yang terbengkalai atau tidak terselesaikan. Nah, jika hal demikian ada, kata Freud, maka tidak akan berjalan mulus kepribadiannya, teman. Tidak akan berjalan seperti biasanya. Nah, seperti itu pandangan dari Freud. Kemudian kita akan menelisik ke pemikiran sebelah, penjelasan sebelah tentang kepribadian menurut Erik Hamburg Erikson, yang mana Erikson ini lebih menjelaskan kepribadian ini sebagai pengembangan dari psikososial. Gimana Erikson ini lebih mendefinisikan kepribadian ini sebagai motivasi kepada lingkungan sosial dan budaya. Nah, salah satunya disebutkan oleh Erikson di dalam pengembangannya di usia atau dalam fase keintiman versus isolasi, teman. Nah, keintiman versus isolasi ini adalah salah satu fase di mana seorang individu itu mulai menjalani sebuah keakraban dalam artian lingkungan pertemanan mereka itu lebih sempit karena mereka lebih memilih yang sefrekuensi. Nah, dan pada saat ini muncullah istilah-istilah pacaran dan mencari pasangan, mencari kekasih untuk menjalani keintiman ini dalam fase tugas ini. Nah, sedangkan orang yang tidak mampu dalam menjalankan fase ini, dia akan terisolasi, teman-teman. Terisolasi maksudnya apa? Mereka merasa kesepian, gitu. Mereka merasa terkucilkan karena mereka belum mampu bisa menjalani kedekatan dengan orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, dalam perspektif saya pribadi,
dalam menyikapi kedua teori ini, saya lebih condong kepada teorinya Erikson. Mengapa saya lebih condong kepada teorinya Erikson? Karena secara pengembangannya itu lebih bervariasi, lebih mencakup keluasan, yang mana Erikson ini lebih menitik beratkan bukan hanya pada kondisi libido atau dalam kondisi ketidaksadaran kita saja, tetapi juga bagaimana sosok lingkungan kita, sosok lingkungan sosial itu sangat berperan dalam kehidupan kita, dalam membentuk kepribadian kita, teman-teman. Jadi bukan hanya kita terdorong oleh kepentingan seksual kita, bukan gitu. Dan lemahnya dalam teori yang telah dipaparkan oleh oleh Sigmund Freud ini, dia lebih jangkanya lebih pendek, teman. Jadi lebih mengambil kesimpulan bahwasannya suatu yang dibentuk dalam usia anak-anak itu akan mencerminkan dirinya nanti di masa yang telah mendatang, dewasa dan tua. Nah, namun berbeda dengan Erikson, yang mana teori Erikson ini mengatakan bahwasannya sikap manusia, individu itu akan belajar dan berubah sesuai dengan lingkungan. Jadi bukan hanya menitik beratkan kepada dirinya sendiri, tidak, tapi dia akan terus menjalani fase-fase tersebut. Nah, begitulah yang relate dengan zaman sekarang. Bagaimana ini tetap relevan pada saat kita meskipun masih muda, tua, dan sudah tidak bisa apa-apa. Karena juga dalam teorinya Erikson disajikan adanya sifat bangga dan siap untuk mengakhiri hidup dan penyesalan, putus asaan. Nah, teori ini, fase ini memang sangat relate dengan kita. Contohnya kita ada di fase tua, kemudian kita masih belum mampu untuk mendapatkan apa-apa dan belum mampu menyumbangkan apa-apa. Tugas-tugas kita sebelumnya itu tidak terselesaikan dengan baik, maka kita akan menimbul yang namanya putus asa dan rasa kecewa di sana. Karena selama saya hidup itu ngapain? Nah, itu contoh dari keadaan yang relevan dalam teorinya Erikson. Mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman telah menyimak, dan kita lanjutkan di episode yang akan mendatang insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.